dan bersamamu. dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menyembah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah peristiwa pergandaan roti, Tuhan Yesus minta kepada para muridnya untuk menyeberang lebih dahulu dan meminta kepada orang banyak untuk pulang ke rumahnya. Kemudian Tuhan Yesus naik sebuah gunung untuk berdoa. Di situ semalam-malaman ia seorang diri. Di tempat yang terpisah dengan Tuhan Yesus, para murid, perahu para murid ditimpa gelombang dan angin. Maka menjelang pagi Tuhan Yesus mendatangi mereka. Perahu di sini menjadi lambang gereja yang diancam oleh
kuasa alam maut ketika terpisah dari Tuhan Yesus. Dengan berjalan di atas air, Tuhan Yesus melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Ia melangkah di atas gelombang-gelombang lautan. Hal ini seperti dikatakan dalam kitab Ayub bab 9 ayat 8, Mazmur 77 ayat 20, kitab Yesaya bab 43 ayat 16 dan bab 51 ayat 10. Di sini tunjukkan bahwa Allah berjalan di atas lautan. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah yang mengalahkan kuasa alam maut. Saudara-saudari yang kasih, para murid yang kurang percaya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka mengira hantu, membuat mereka terkejut dan berteriak-teriak. Tuhan Yesus menenangkan mereka dengan memperkenalkan diri. Tuhan Yesus menggunakan rumusan ego eimi, aku ada, yang dalam kitab Perjanjian Lama rumusan aku ada digunakan oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada Musa. Rahasia jati diri ilahi Tuhan Yesus yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai di atas danau ini dinyatakan kepada para muridnya sebagai orang-orang kecil. Kemudian dikisahkan mengenai Petrus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, aku ada, ditanggapi oleh Petrus, apabila engkau ada. Di sini Petrus ingin untuk mencari kepastian akan identitas Yesus. Dan Petrus mohon kepada Tuhan Yesus supaya diperkenankan berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus menanggapinya. Petrus percaya akan perintah Tuhan Yesus. Berjalanlah. Petrus berjalan di atas air, datang kepada Tuhan Yesus. Namun ketika perhatian Petrus, pandangan matanya terlepas dari Tuhan Yesus ke arah angin, Petrus menjadi takut dan kemudian mulai tenggelam dan memohon bantuan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengulurkan tangan untuk menolong Petrus, dan kemudian Tuhan Yesus mengecam Petrus atas ketidakpercayaannya. Saat Tuhan Yesus bersama Petrus berada di perahu, kuasa alam maut yang mengancam para murid menjadi mereda. Tuhan Yesus yang menyatakan diri kepada para muridnya ditanggapi oleh para murid secara tepat
yaitu dengan menyembah Dia dan mengakui Yesus sebagai Putra Allah. Saudara-saudari yang kasih, melalui sabda Tuhan kita dapat melihat tanpa Tuhan Yesus, tanpa kehadiran Tuhan Yesus, terpisah dari perhatian kita kepada Tuhan Yesus, terlepas dari Dia, maka semuanya menakutkan, bahkan melumpuhkan. Untuk itu kita diajak belajar untuk senantiasa mengundang Tuhan Yesus untuk datang dalam hidup kita, datang kepada setiap peristiwa hidup kita, dan kita diajak untuk percaya kepadanya, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Maka segalanya menjadi tenang. Maka hidup kita dalam menjalani hidup kita ini menjadi tenang, menjadi nyaman, karena kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai hidup kita.